Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Abah Ahmad di channel Ahmad Mudrika. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah bidang datar ya, yang dibentuk oleh 4 bidang datar berbentuk puzzle, di mana bidang ini memiliki alas sebesar 13 atau sepanjang 13 dan tinggi sepanjang 5 satuan. Kita lihat bahwa pembentuk bidang seperti segitiga siku-siku ini terdiri dari sebuah segitiga siku-siku berwarna merah, sebuah segitiga siku-siku berwarna biru, dan sebuah bidang yang tersusun dari 7 buah persegi dengan ukuran yang sama, dan sebuah bidang lagi yang tersusun dari 8 buah persegi yang ukurannya juga sama. Ya. Nah, ketika puzzle ini kita rubah, ya, susunannya, jadi perhatikan yang hijau masih tetap disimpan di bawah, tapi sekarang dirubah, ya, segitiga berwarna merah disimpan di atasnya, kemudian segitiga warna biru disimpan di bawah, dan bidang yang tersusun dari 7 buah persegi berwarna kuning ini disimpan di antara ketiga bidang lainnya. Perhatikan bahwa ya ada yang kosong, yang tidak terisi, padahal panjang alasnya sama dengan yang tadi, 13, dan tingginya juga sama 5. Ya. Jadi perhatikan ya, supaya lebih jelas lagi, ini kedua segitiga ini memiliki panjang alas yang sama dan tinggi yang sama. Tetapi kok ada yang kosong di bidang atau bidang segitiga yang kedua. Ya. Jadi harusnya kan sama. Tapi coba lihat, ya. Ketika bidang seperti segitiga siku-siku yang pertama ini, kalau kita hitung luasnya, semuanya terisi penuh, itu kan sama dengan luas total keempat bidang itu kan. Jadi dijumlahkan luas daerah keempat bidang penyusun segitiga besar, ini totalnya adalah setengah kali alas kali tinggi, yakni 32,5 satuan. Sementara yang kedua tentu saja ya dengan luas yang sama segitiganya ya, tapi luas keempat bidangnya menjadi berbeda ya, karena ada yang kosong sehingga setengah kali 13 kali 5 dikurangi 1 satuan persegi ya, sama dengan 31,5 satuan. Nah, mengapa? Jadi pertanyaannya, kemana perginya seluas 1 persegi? Ya, padahal bidang penyusunnya ya sama dan sebangun. Ya, baik yang warna merah, segitiga warna biru, atau bidang warna kuning dan bidang warna hijau. Baik, kita coba bahas ya pertanyaan barusan ya, bahwa segitiga yang pertama itu seperti ini ya, dengan sisi ya, dengan tinggi 5 dan sisi alas 13 ya. Kalau kita perhatikan jawabannya mudah sebetulnya. Jawaban sederhananya adalah ketika kita hubungkan salah satu sudut dari segitiga warna merah dengan sudut lainnya dari segitiga warna biru. Ternyata jawabannya yang kita asumsikan sebagai segitiga itu sebetulnya bukan benar-benar segitiga. Kenapa? Karena sisi miring dari segitiga warna merah dengan sisi miring dari segitiga warna biru tidak membentuk segaris, ya. Tidak dalam garis yang sama. Jadi kelihatan bahwa di sini terdapat ruang yang kosong. Ruang yang kosong, sehingga segitiga yang pertama dengan susunan puzzle seperti ini bisa kita simpulkan luasnya itu kurang dari 32,5 seperti tadi. Itu sebetulnya jawaban sederhananya. Ya. Jadi asumsi yang kita lakukan tadi
ternyata keliru. Ya, kita coba yang kedua sekarang. Bagaimana dengan segitiga yang kedua, di mana ada ruang kosong di sini yang tidak terisi oleh 4 bidang yang menyusun segitiga itu, padahal memiliki alas yang sama dan tinggi yang sama. Sekali lagi, jawabannya karena memang yang kita lihat seperti segitiga siku-siku ini sebetulnya bukan segitiga siku-siku. Kenapa? Karena ini ada bagian yang tidak termasuk dalam segitiga siku-siku yang dibentuk, ya, dan karena garis atau sisi miring segitiga biru tidak segaris dengan sisi miring segitiga merah. Jadi ada yang tidak terpakai. Maka karena tidak terpakai, maka ada yang kosong ini, ya. Sehingga luasnya juga tentu saja ya lebih besar dari 32,5 ditambah dengan ruang kosong ini. Total seluruhnya ya membentuk daerah yang luasnya lebih besar dari segitiga siku-siku yang tampak ya seperti segitiga siku-siku asalnya. Baik, sekarang kita akan coba ya mendiskusikan tentang alasan kenapa ya terjadi seperti tadi ya secara matematis. Tadi secara sederhana kita cukup tarik garis. Nah, pertanyaannya kok bisa tidak segaris? Jadi kita lihat saja segitiga yang pertama ya, di mana sebetulnya tingginya 5, kemudian panjang alasnya 13, dan ternyata ini bukan segitiga yang tadi itu ya. Jadi yang dimaksud segitiga itu ketika kita menarik garis dari salah satu sudut segitiga warna merah ke salah satu sudut dari segitiga warna biru. Ini segitiga yang sebenarnya. Jadi yang tadi itu bukan segitiga karena garis atau sisi miring dari segitiga merah tidak segaris dengan sisi miring dari segitiga biru. Pertanyaannya kenapa? Mari kita simak dan kita fokus saja kepada dua buah segitiga warna merah dan biru ini ya. Jadi segitiga yang warna merah itu memiliki tinggi 3 satuan, sementara alasnya adalah 8 satuan, bisa dihitung ya. Kemudian juga segitiga warna biru memiliki tinggi 2 satuan dan memiliki alas 5 satuan. Sekali lagi, kita sepakat tadi bahwa ini tidak segaris ya. Alasannya kenapa? Ini yang kita cari. Nah, karena kedua segitiga ini siku-siku, ya, kita akan cari sudut dari kedua buah segitiga ini. Karena keduanya siku-siku, maka ya kedua sudut bisa dicari. Misalnya, sudut segitiga warna biru adalah alfa, dan sudut segitiga warna merah adalah beta. Ya. Nah, untuk menentukan berapa besar alfa dan berapa besar beta untuk segitiga siku-siku mudah ya. Jadi, kita tahu bahwa tan alfa ya itu depan bagi samping ya. Jadi kalau yang warna biru, maka tan alfanya depan sudutnya 2, samping sudutnya 5. Jadi 2 bagi 5 sama dengan 0,40. Dan dengan menggunakan kalkulator, kita bisa tentukan alfa dengan memijit inverse dari tanan 0,4 ya. Atau arcus tan 0,4, hasilnya 21,8 derajat. Sementara ya sudut beta ya pada segitiga berwarna merah juga sama, karena segitiganya siku-siku, kita bisa menentukan tan beta sama dengan 3/8 atau 0,375, sehingga beta diperoleh 20,56 derajat. Jadi ini alasan kenapa ya sisi miring segitiga warna merah dan sisi miring segitiga warna biru tidak segaris, karena berbeda sudut antara alfa dan beta. Pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang sudah kita diskusikan kali ini adalah bahwa ternyata seringkali kita tertipu dengan asumsi. Tadi kita mengasumsikan bahwa ini dua buah segitiga siku-siku, ya, padahal sebetulnya kedua-duanya bukan merupakan bidang segitiga siku-siku, sehingga kita menjadi salah menafsirkan. Nah, ini penting ya. Jadi di matematika itu memang peserta didik diajari untuk
berpikir kritis ya, mencoba mencari ya permasalahan apa sebetulnya yang terjadi sehingga terjadi kesalahan. Jadi itu pembelajaran yang bisa kita ambil dari memahami kondisi atau peristiwa yang terjadi ya, terutama tentang dua buah segitiga yang memiliki ya perbedaan ketika susunan bidang-bidang pembentuknya dirubah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.